Oke, kali ini saya akan mengulas perangkat atau mereview perangkat wearable device yaitu smartwatch murah Cognos GT08. Oke, kenapa saya memilih perangkat ini? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah harganya sangat murah, mungkin di bawah 200.000 lah. Dengan 200.000 dengan masih kita dapat kembali, kita dapat sebuah smartwatch untuk entry level lah saya nyebutnya. Kemudian dengan yang kedua adalah karena desainnya yang lumayan bagus ini. Dia bagus, nggak norak-norak amat, tapi juga nggak kelihatan murahan. Ya memang kalau banyak yang mengatakan perangkat ini adalah tiruan dari produk jam buah itu ya. So far sih nggak masalah karena ini memang diarahkan ke situ mungkin desainnya. Kemudian memang saya paling suka desainnya yang ini karena kalau lihat smartwatch murah yang lain itu desainnya agak sedikit norak-norak dan kurang kurang gimana lah, agak sedikit aneh. Nah dengan yang ini kayaknya desainnya lumayan bagus, mewah gitu. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa berfungsi sebagai handphone cadangan karena dia menyediakan slot SIM card. Nanti akan saya bahas di dalamnya. Oke, biasanya smartwatch atau wearable cuman dia hanya bisa sebagai jam saja dan hidupnya itu tergantung dari perangkat yang terhubung. Kalau yang ini enggak, karena dia bisa stand alone atau dia bisa hidup sendiri. Walaupun hanya sebatas hanya fitur pun saja, tapi itu sudah sangat berguna bagi saya dan bisa untuk sebagai backup dan bisa langsung dihidupkan. Nah, nanti saya akan bahas secara detailnya fungsi. Kemudian yang berikut adalah fungsinya cukup oke dan fiturnya lumayan lah. Oke, kita lihat ya, lumayan cukup ganteng lah ya, jadi nggak kelihatan, nggak malu-maluin lah di bawah. Oke, karena mereknya kebetulan ada di belakang jadi terlindungi ya, cukup aman. Oke, kemudian ini fitur-fiturnya nanti akan kita buka satu persatu di jamnya. Cuma tidak semua fitur yang ada di sini itu ada di jamnya. Ada beberapa fitur yang dihilangkan. Dari pembeliannya sudah di unboxing. Oke. Sekarang kita bahas dulu dari smartwatchnya ini. Oke, pertama dari ukurannya. Untuk ukurannya ini, jadi jam pintar ini dia lebarnya itu 4 cm. Panjangnya ini 4,5 cm dengan diameter 5,5 cm. Kemudian untuk ukuran layarnya, displaynya ini display di dalam kita kelihatan 2,8 cm panjang lebarnya sama dengan diameter 4 cm dan tebalnya ini 1,2 cm. Kalau kita lihat bagian depan di dominasi layar ada kamera 0,2. Kemudian di samping kanan ini ada putar-putaran filmnya memang seperti putaran jam. Oke, kemudian samping sini dia ada, ini adalah lubang untuk speaker ya. Kemudian ini mikrofon, kemudian ada lubang untuk slot micro USB untuk pengisian daya. Oke, ini untuk jamnya. Kemudian di bagian belakang ini strapnya karet. Banyak tanya ini strapnya bisa diganti nggak? Kayaknya nggak bisa karena di sini nanti di baut ya. Dia ada 2 baut di sini strap. Kemudian ini penutup belakangnya. Penutup belakang dari plastik. Sekarang kita coba buka. Kita bukanya harus hati-hati. Oke, bukanya harus benar-benar hati-hati karena bisa merusak penguncinya kalau nggak hati-hati. Oke, ini adalah penguncinya. Ini ada logonya apa? Oke. Banyak yang setelah membuka ini banyak mengeluh tidak bisa rapat, ya itu karena banyak hati-hati karena ini dia. Kalau kita perhatikan ini penguncinya cuma plastik ini. Jadi kalau ini sudah tidak mengunci maka dia akan tidak bisa rapat. Oke, ini adalah bagian penampang belakangnya. Di sini ada tulisan 3D sound. Ada 3D sound ya. Terus kemudian ini ada speakernya di sini. Kemudian baterai. Kan kita lepas baterainya.
Oke, ini adalah baterainya. Untuk baterainya jenisnya lithium polimer dengan kapasitas 350 mAh dan voltasenya seperti itu. Ini baterai untuk kuat berapa lama? Nanti akan saya bahas di review berikutnya tentang penggunaannya. Ini bisa bertahan untuk berapa lama. Kemudian ini adalah bagian dalam dari jam pintarnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada slot SIM card berjenis micro dan ada slot micro USB. Nah, saran saya untuk bisa menggunakan fungsi yang maksimal di perangkat ini, kita harus menambahkan micro SD dan SIM card supaya bisa menggunakan fiturnya secara penuh, karena ada beberapa fitur yang ketika dipakai itu harus meminta dipasangkan micro SD dan SIM card. Oke, ini sudah kita pasang baterainya kembali. Oke, kemudian kita pasangkan penutupnya. Untuk penasang penutup juga tidak boleh dipaksa dan tidak boleh terbalik. Oke, akan tertutup dengan sempurna dan rapat. Oke, sekarang kita nyalakan perangkatnya. Oke, ini adalah tampilan awal perangkatnya. Jadi setelah baterai dilepas, dia akan kembali ke 0, terreset. Di bagian tampilan ini yang pertama kita lihat adalah dia di bagian atas ada tangkapan sinyal, kemudian ada profil dan ada Bluetooth, kemudian indikator baterai, kemudian yang di tengah ini adalah jam secara digital, ada phone, icon message. Oke, kemudian untuk skin watch ya, dia sebenarnya ada 3 dan tidak bisa ditambah, atau kita hanya bisa menggunakan ini aja. Yang pertama ini yang basic, dia hanya polos saja, kita sentuh. Ini yang medium, yang kedua dia agak lebih tampilannya lebih bagus untuk temnya. Dia ada bulat-bulat di belakang itu cuman hanya wallpaper saja, dia tidak berfungsi. Yang ketiga adalah ini sedikit agak tampilannya sports. Ya, hanya 3 itu saja. Jadi kita pilih yang mana. Kalau saya sih sukanya yang, kalau enggak yang ini, yang simple dan yang sports ini. Oke, untuk masuk ke menu bisa kita swipe. Ya, sekarang kita masuk ke menu. Oke, ini adalah tampilan menunya. Jadi tampilan menunya itu seperti ini. Jadi sebenarnya menunya itu ada 3 jenis. Ini menu pertama, menu kedua, menu ketiga, dan tiap menu itu ada 8 bulatan. Berarti ada 24 menu yang dapat bisa kita pergunakan fungsi di handphone ini. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu. Kita mulai saja. Oke, yang pertama dari yang paling aja, ini adalah urut dari atas. Ini adalah Bluetooth, sambungan ke Bluetooth. Nanti akan sambungan ke perangkat kemudian untuk handphonenya, baru untuk saya pakai untuk ngerekam review ini. Yang kedua musik Bluetooth. Kalau Bluetooth kita pencet tampilan seperti ini. Jadi dia Bluetooth dan bisa dimatikan, visibilitas. Oke, kembali. Kemudian ini musik Bluetooth. Kalau dia bisa membaca musik yang ada pada handphone kita yang tersambung. Jadi dia tidak mengambil dari internal memori, tapi membaca dari handphone. Kemudian ini adalah pairing Bluetooth-nya, jadi tidak akan terkoneksi ke jenis perangkatnya. Kemudian di sini ada kode QR, ini untuk mendownload aplikasi smartphone-nya. Nah, berikutnya akan saya bahas tentang aplikasi penunjang di smartphone ini yang akan menghubungkan antara handphone dengan smartwatch ini.
Oke, kemudian di bagian bawah adalah setting. Di sini setting itu ada 5 lapis. Pertama adalah pengaturan telepon, profil pengguna, setelan keamanan, pengaturan jaringan, sambungan, dan kembalikan pengaturan. Oke, kita lihat dari pertama pengaturan telepon. Di sini dapat kita atur yaitu pengaturan waktu dan tanggal, jadwal on off-nya, bahasa. Nah, enaknya lagi ini udah berbahasa manusia. Jadi lebih mudah waktu kita menggunakan. Kemudian kunci kapabilitas, modus penerbangan, dan LCD lampu backlightnya bisa kita atur. Oke, kemudian untuk profil pengguna seperti fitur handphone fitur pun biasa dapat kita atur, kita sesuaikan untuk profilnya. Kemudian setelan keamanan ini untuk password keamanan, ini untuk misalnya penggantian SIM. Oke, kemudian keamanan telepon untuk mengunci jamnya. Oke, kemudian untuk pengaturan jaringan, untuk pemilihan jaringannya dan sambungan saya juga belum kurang tahu ini. Kemudian ini untuk mereset kembali ke pengaturan awal dari jamnya ini. Oke, kemudian ini untuk call log, dia akan membaca riwayat panggilan yang ada di handphone ini ataupun di smartphone yang terhubung. Misal panggilan tidak terjawab, dia ada 2 menu. Kalau yang lokal dia akan membaca dari jam ini, kalau BT ini maksudnya dari Bluetooth. Oke, kemudian sama seperti untuk fitur yang lain. Oke, kita kembali. Masih mau set lagi. Oke, cuma itu. Oke, kemudian ini adalah BT notifier. Jadi ini untuk mencari perangkat yang hilang. Jadi handphone sama smartphone dapat dihubungkan. Jadi misalnya salah satu ketinggalan, itu bisa akan memberikan notifikasi. Ini sangat bagus sekali. Misalnya saya yang sering teledor, sering ketinggalan jam di WC atau handphone ketinggalan, maka dia akan ketika berjauhan dia akan memunculkan bunyi. Nanti fiturnya akan kita bahas lagi. Oke, kembali. Kemudian di sini ada kalender. Kalendernya ini belum saya set. Oke, kembali. Oke, kita ke menu berikutnya. Yang ini adalah pemutar musik. Jadi ini adalah untuk kontrol pemutar musiknya. Dia mampu membaca file MP3 lagu yang bisa kita masukkan ke micro SD dengan memori yang masih kosong. Oke, kita tes. Lumayan juga suaranya. Oke, walaupun nggak sering. Oke, kita kembali. Mulai musik, kemudian ini adalah browsernya, Chrome. Jadi kita bisa mengetikkan alamat tujuan kita ke sini. Bisa dilihat ini keyboardnya sangat kecil sekali. Nanti akan kita bahas lagi. Kita swipe untuk kembali. Kemudian ada Facebook. Ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp. Kemudian ini galeri. Masih belum ada foto. Kemudian ini kamera. Kita bisa mencepret gambar saat ini. Kita tes. Oke, nanti dia akan masuk ke galeri. Oke, kita swipe. Oke.
Oke, menu yang berikutnya ini sudah. Kemudian yang paling atas gambar sinyal ini adalah untuk pemberitaan jauh. Kemudian ada ini pengingat kalau kita misalnya duduk terlalu lama maka akan dibantu pengingat dengan ini. Kemudian ini remote kamera Bluetooth. Jadi ini fungsi yang paling saya senangi adalah jadi handphone bisa kita untuk foto dan nanti akan tampil di sini. Jadi dia mengambil dari kamera handphone nanti akan ditampilkan di displaynya di sini. Kemudian di sini ada file manager untuk mengeksplor file-file di dalam. Coba tes buka, kuat nggak? Oke. Lumayan cukup oke. Wow, great juga. Not bad. Kemudian ini untuk kontrol waktu tidur kita. Kemudian ini ada alarm. Dia alarmnya ada 5 bit atau berapa ini? Sampai banyak alarm. 1 2 3 ada 4 alarm. Oke, kemudian menu berikutnya adalah seperti di kebanyakan smartwatch yaitu pedometer. Pedometer ini untuk penghitung langkah kita. Kemudian maaf ini saya agak tertutup oleh layar handphone jadi kurang presisi untuk oke. Ini jadi fitur anti hilangnya. Sudah, kalau ini untuk perekam suara. Oke, jadi itu adalah fitur-fitur yang dapat digunakan di smartwatch ini. Oke, untuk teleponnya. Oke, untuk melihat pesan. Oke, jadi fitur-fiturnya seperti itu. Oke, bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau penasaran tentang smartwatch ini, silahkan ketikkan pertanyaan Anda pada kolom komentar bawah video ini. Jangan lupa bantu saya dengan klik like dan subscribe serta share ke informasi ke teman-teman Anda tentang video review Cognos smartwatch ini. Oke, terima kasih.